Sosok PS bos toko ponsel di Deli Serdang, korban pencurian jadi tersangka saat tangkap pencuri. PS, pemilik toko ponsel di Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana penganiayaan dua pelaku pencurian mengalami luka di bagian tubuh. PS memiliki toko ponsel yang bernama Promosel di Jalan Jamin Ginting, Pancur Batu. Adapun toko ponsel tersebut dibobol oleh karyawannya sendiri Gigaton dan T hingga berujung menjadi tersangka kasus penganiayaan. PS bersama 3 temannya, W, S, dan LS menjadi tersangka penganiaya 2 karyawannya berinisial Gigaton dan T. Polrestabes Medan membedah rangkaian peristiwa itu secara terbuka dalam konferensi pers di Aula Satreskrim, Senin, 2 Februari 2026. Polisi menegaskan, kekerasan yang terjadi tidak berkaitan dengan tindakan penegakan hukum, melainkan praktik main hakim sendiri yang berlangsung sistematis. Semua bermula pada Senin dini hari, 22 September 2025. Sekitar pukul 2.27 WIB, toko ponsel Promosel di Jalan Jamin Ginting, Pancur Batu, dibobol. 2 karyawan toko, G dan R, dilaporkan sebagai pelaku pencurian. Laporan resmi masuk ke Polsek Pancur Batu. Proses hukum berjalan. Penyidik bergerak. Namun di tengah penyelidikan, pelapor mengantongi informasi keberadaan G dan R. Informasi itu disampaikan kepada polisi. Aparat berencana melakukan penindakan. Alih-alih menyerahkan sepenuhnya kepada aparat, pelapor bersama sejumlah orang mendatangi lokasi yang diketahui sebagai tempat persembunyian G dan R, sebuah kamar hotel di wilayah Medan. Di ruang tertutup itulah, menurut polisi, peristiwa pidana baru terjadi. Pintu kamar dibuka paksa. G dan R dipukul dan ditendang beramai-ramai. Kekerasan berlanjut, kemudian korban diseret keluar kamar, dipiting, lalu dimasukkan ke dalam mobil melalui bagasi belakang. Penyidik menemukan fakta yang lebih serius. 5 saksi netral telah dimintai keterangan. Di dalam kamar hotel, polisi mencatat sedikitnya 4 orang terlibat langsung dalam penganiayaan. Setelah kejadian di hotel, G dan R diserahkan ke Polsek Pancur Batu. Keluarga salah satu pelaku kemudian mendapati keduanya dalam kondisi luka. Dugaan pun mengarah ke aparat. Laporan baru dibuat ke Polrestabes Medan pada 26 September 2025. Polisi lantas menelusuri ulang seluruh kronologi dari kamar hotel hingga kantor polisi. Hasilnya berseberangan dengan tudingan awal. Berdasarkan visum, keterangan saksi, dan prarekonstruksi, penyidik menyimpulkan luka-luka korban timbul sebelum berada dalam penguasaan polisi. Kekerasan terjadi di luar prosedur hukum. Upaya mediasi sempat ditempuh, namun gagal setelah muncul permintaan kompensasi. Proses pidana pun berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.